Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RTS Alicia Nazifa, NIM C1B019169, kelas R001 Kepajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang KUP, NPWP, dan NPPKP. Pada pembahasan pertama yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Ada 5 istilah di dalam KUP. Yang pertama yaitu wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, atau orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban pajak subjektif dan objektif. Ada 2 wajib pajak. Yang pertama yaitu orang atau pribadi adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk kewajiban menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang perpajakan. Yang kedua yaitu badan yang seperti PT, CV, BUMN atau BUMD dan dalam bentuk apapun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Yang kedua yaitu subjek pajak, orang atau badan yang telah dinyatakan sebagai subjek hukum yang dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perundangan. Yang ketiga yaitu objek pajak, semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi atau lainnya yang menurut perundangan pajak dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu tahun pajak, adalah jangka waktu 1 tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Yang keempat yaitu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwin. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Hak wajib pajak. Ada 12 hak wajib pajak. Yang pertama yaitu hak menghitung pajak sendiri. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia full self-assessment system, maka wajib pajak bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif. Yang kedua yaitu hak melakukan pembetulan. Pembetulan di sini terhadap pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak harus dilaporkan wajib pajak kepada Dirjen Pajak. Yang ketiga yaitu mengajukan permohonan restitusi. Restitusi dapat diajukan oleh wajib pajak kepada fiskus terhadap kelebihan pembayaran pajak terhutang. Restitusi adalah pengembalian pembayaran dalam bentuk uang terhadap pajak yang lebih bayar. Yang keempat yaitu hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon 12 bulan sejak permohonan restitusi dilakukan. Bila tidak ada keputusan, maka dianggap permohonan restitusi dikabulkan. Yang kelima yaitu hak memperoleh pembayaran restitusi dalam waktu 1 bulan. Yang keenam, hak memperoleh surat pemberitahuan atau SPB. SPB diganti dengan SKP nihil. 7. Hak mengajukan surat keberatan. 8. Hak memperoleh kepastian hukum atas permohonan keberatan. Yang ke-9, hak menyampaikan mohon banding. Yang ke-10, hak mengajukan keberatan atas keputusan sanksi. Yang ke-11, hak memperoleh kepastian hukum atas perkara pajak. Yang ke-12, hak wajib pajak lainnya. Hal ini diatur dalam PP nomor 31 tahun 1986, yaitu tentang cara di bidang pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu meminta surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga, meminta penjelasan atas perbedaan hasil pemeriksaan dengan data wajib pajak. Yaitu kewajiban wajib pajak. Di sini ada beberapa kewajiban wajib pajak. Yang pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kedua, mengambil SPT. Ketiga, mengisi SPT. Yang keempat, melunasi pajak kurang bayar. Yang kelima, menyampaikan SPT. Yang keenam, penyelenggaraan pembukuan. Yang ketujuh, penyimpanan dokumen. Yang kedelapan, menyetor pembayaran massa. Yang kesembilan, memotong dan menyetor pajak tahun berjalan. Yang kesepuluh, melapor hasil potongan buktinya yaitu memberikan keterangan. Yang ke-12, memperlihatkan pembukuan. Yang ke-13, memberikan kesempatan petugas memasuki ruangan. Yang ke-14, mentiadakan kerahasiaan. Dan yang terakhir yaitu membantu melancarkan pemeriksaan. Yang selanjutnya yaitu fiskus. Siapa saja sih yang dapat digolongkan sebagai fiskus? Yang pertama yaitu Kementerian Keuangan dengan jajarannya.
Di dalamnya yaitu ada Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Kantor Inspeksi Bea Cukai, dan Dirjen Kebijakan Fiskal. Di dalam Dirjen Pajak meliputi KPP di seluruh Indonesia, kantor wilayah atau kantor pemeriksa dan penyidik pajak seluruh Indonesia, dan kantor penyuluhan pajak kabupaten kota. Yang selanjutnya yaitu gubernur dan dispenda tingkat 1, dan yang terakhir yaitu bupati atau wali kota dengan dispenda tingkat 2. Wewenang Fiskus. Yang pertama yaitu memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kesadaran wajib pajak. Yang kedua yaitu melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan asas praduga tak bersalah, meliputi verifikasi lapangan maupun di kantor, dan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil verifikasi atau penelitian dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai sanksi administrasi berupa STP, SKBPT, SKBLB, SKBB, dan SKPN. Selanjutnya yaitu melakukan penyidikan. Wewenang Fiskus selanjutnya yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Selanjutnya yaitu hak mendahului. Dari hasil lelang yang dilakukan, Fiskus mendapat prioritas utama untuk pembayaran kredit pajak. Jika ada sisanya baru untuk kreditor lainnya. Wewenang Fiskus lainnya yaitu hak mengurangi dan menghapus sanksi. Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan, lalu KPP menerbitkan surat keputusan dalam jangka 12 bulan. Lewat dari 12 bulan tidak ada jawaban, dianggap dikabulkan keberatan wajib pajak. Selanjutnya yaitu kewajiban Fiskus. Ada 2 kewajiban Fiskus. Yang pertama yaitu kewajiban umum. Di dalam kewajiban umum, Fiskus melayani wajib pajak untuk mendapatkan NPWP, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi, kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan berkenaan dengan permohonan restitusi dan keberatan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal surat permohonan, penerapan norma perhitungan, izin penggunaan pembukuan dalam bahasa asing. Kewajiban Fiskus yang kedua yaitu kewajiban khusus bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak, tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan rahasia jabatan. Materi yang selanjutnya yaitu NPWP dan MPPKP. Pengertian NPWP dan MPPKP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sedangkan MPPKP adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak. Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP atau penguasa kena pajak. Ada 3 fungsi NPWP. Yang pertama yaitu sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang kedua yaitu identitas wajib pajak, dan yang terakhir menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Ada pula 3 fungsi NPPKP. Yang pertama yaitu untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya, yang kedua untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM, yang ketiga yaitu untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Sanksi NPWP dan NPPKP sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun, denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak berhutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut dilipatkan 2 kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya pidana penjara yang dijatuhkan.
Terdapat pula ancaman jika wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak. Ancamannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghapusan NPWP dan NPPKP. Pengertian penghapusan di sini adalah tindakan menghapus NPWP atau NPPKP dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Ketentuan-ketentuan khusus dan syarat-syarat penghapusan NPWP adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa fotokopi akta kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang. Yang kedua yaitu wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Harus ada surat nikah atau akta perkawinan dari catatan sipil. Yang ketiga yaitu warisan yang belum terbagi dalam kesuksesan sebagai subjek pajak. Bila telah dibagi harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut. Yang keempat yaitu wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Disyaratkan adanya akta pembubaran. Yang kelima, bentuk usaha tetap atau BUT yang kehilangan statusnya sebagai BUT. Harus ada permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Adapun pencabutan pengukuhan pengusahaan kena pajak atau PKP, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat. Yang kedua, badan yang telah dibubarkan secara resmi. Yang ketiga, pengusaha kena pajak lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengusaha kena pajak. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.